dalam akhlak profesi kita diminta lemah lembut sesuai dengan Al Imran ayat 159. Karena dalam Islam itu nyawa adalah amanah ya. Nyawa adalah amanah Allah yang tercantum dalam surat Al-Mulk ya, ayat 2. Majelis Fikih Internasional dan beberapa fatwa kontemporer menerima mati batang otak sebagai kematian jika dipastikan irreversible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asyifa, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama kami di podcast Asyifa, Istiqomah Menebar Kebaikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatih Gasan Muzaki atau biasa dipanggil Fatih sebagai podcaster yang akan menemani penonton pada episode 5 kali ini. Hari ini kita akan berbicara tentang bioetika Islam, sebuah topik besar yang menyentuh batas antara medis, kemanusiaan, dan spiritualitas. Banyak dilema yang muncul di ruang rawat, ruang operasi, atau bahkan ruang keluarga yang ternyata tidak bisa dijawab hanya dengan ilmu medis saja. Untuk itu, telah hadir bersama kita seorang dokter yang sangat kami hormati. Beliau merupakan seorang dokter di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang, seorang ahli di bidang bedah syaraf. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Dr. Medis Dr. Tommy Alfandi Nazwar, spesialis bedah syaraf, spesialis neurotrauma dan bedah tulang belakang konsultan, Fellow of Indonesian Neurosurgical Society, Fellow of Indonesian Neurospine Society, Fellow of International College of Surgeons. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Insyaallah semoga selalu sehat, diberi kesehatan dan juga mendapatkan barokah dari Allah SWT. Amin, 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 ya rabbal alamin. Untuk dokter bagaimana dokter kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin, amin. Baru terasa mahalnya sehat saat kita menderita sakit. Betul sekali. Jadi kita selalu berlindung pada Allah, semoga tetap terjaga kesehatannya. Oke. Sebelumnya terima kasih sekali lagi dokter telah berkenan untuk hadir dengan kesibukannya pada podcast pada sore hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya izin untuk masuk ke pertanyaan pertama. Silakan. Lagi ujian ini. Untuk pertanyaan pertama, sebenarnya apa saja kriteria medis yang digunakan untuk menegakkan diagnosis mati batang otak, dokter? Ya, jadi kita bisa mengklasifikasikan ya mati batang otak itu kalau seluruh fungsi dari batang otak itu tidak bisa berfungsi kembali, yang bersifatnya irreversible atau permanen. Nah, dokter yang sedang menangani pasien harus memastikan dulu, pertama, apakah fungsi batang otak itu masih ada atau tidak. Dan itu diharapkan minimal dari 3 dokter subspesialis, ya biasanya dari saraf atau dari saraf dan atau THT dan atau anestesi. Minimal 3 itu harus mengkategorikan bahwa refleks batang otak itu sudah tidak berfungsi. Nah, jadi pertanyaannya kenapa kok bisa tidak berfungsi? Itu bisa juga karena trauma berat, ya, bisa karena trauma berat atau karena perdarahan yang hebat di otak tersebut, ya. Kemudian atau pasien itu mengalami koma dalam, sehingga ada yang namanya apnea test ya, jadi diuji dengan mematikan ventilator, semoga saya tidak salah ya, itu ternyata tubuhnya tidak berespon, tidak bisa bernafas. Nah, sehingga setelah dari kita evaluasi, kita mengesampingkan faktor-faktor yang bisa menyebabkan kondisi serupa seperti penggunaan obat penenang yang cukup mungkin ya banyak ya, atau hipotermia berat ya, atau gangguan metabolik lain. Kalau sudah kita singkirkan semua, maka kita sampaikan kepada keluarga secara bersama bahwa kondisi batang otaknya sudah tidak berfungsi, maka kita kategorikan sebagai mati batang otak, gitu, atau kita sebut dengan brain dead. Baik, ternyata
ternyata memang suatu keputusan yang benar-benar butuh dari pertimbangan banyak pihak ya. Iya betul. Pertimbangan banyak pihak, banyak ahli, Betul. dan bukan keputusan yang mudah, banyak pertimbangannya dan Betul. solusinya. Iya. Jadi itu hal yang berat juga bagi kita buat dokter untuk memutuskan. Jadi tidak boleh satu divisi menyampaikan ini sudah mati batang otak, nggak boleh. Ya. Yang ada adalah bagaimana refleks batang otak pasien ini. Kalau minimal ketiga divisi sudah menyampaikan sudah tidak ada refleks batang otak, baru kita kesimpulkan bahwa ini sudah mati batang otak atau brain dead. Nah setelah itulah kita sampaikan kepada keluarga pasien, gitu. Baik dokter, sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sekali. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Iya. terkait implikasinya sendiri, kenapa kematian batang otak ini menjadi suatu hal yang sangat penting dari aspek religius, keagamaan, dan aspek etika. Karena dalam Islam itu nyawa adalah amanah ya. Nyawa adalah amanah Allah yang tercantum dalam surat Al-Mulk ya, ayat 2. Dan penetapan kematian tidak boleh gegabah. Ya. Karena itu keputusan brain death harus dibuat oleh dokter yang kompeten, tadi ya, minimal 3. Kemudian dilakukan secara transparan. Jadi keluarga harus tahu juga. Jadi kalau bisa saat pemeriksaan itu setelah diperiksa oleh kami dokter, kita panggil keluarga, pemeriksaan kita ulang dan kita sampaikan kepada keluarga pasien. Majelis Fikih Internasional dan beberapa fatwa kontemporer menerima mati batang otak sebagai kematian jika dipastikan irreversible dan bisa menyingkirkan faktor-faktor lain seperti tadi saya sampaikan ya, penggunaan obat penenang, hipotermi yang berat, atau agak ada gangguan metabolik sudah kita singkirkan. Ini yang punya bobot secara etis dan religius ya. Secara medis ketika mati batang otak, fungsi nafas dan kesadaran hilang permanen. Jadi total tubuh dihidupkan oleh mesin. Jadi kadang keluarga merasa bahwa itu belum mati. Kenapa? Paru-parunya masih bergerak. Itu kita harus sampaikan bahwa pergerakan paru-paru itu karena bantuan dari alat yang namanya ventilator yang berada di sebelah pasien. Dan keluarga juga bilang ini loh masih hangat. Nah, kita sampaikan selama peredaran darah masih berfungsi, paru-paru masih menerima oksigen tersalurkan ke dalam pembuluh darah, kemudian pembuluh darah yang memiliki oksigen, kemudian memiliki sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, maka kemungkinan hangat itu masih ada. Jadi harus disampaikan berulang kali kepada keluarga pasien bahwa ini memang sudah permanen, irreversible, dan penggunaan ventilator sangat dependent, sangat tergantung. Jadi itu bukan hal yang gampang buat pasien dan keluarganya juga. Mungkin untuk komunikasi sendiri seperti apa itu dokter? Ya. Ada beberapa tantangan kami ya. Yang pertama adalah bahasa medis. Jadi kadang pasien tidak tahu, misalnya kita sampaikan ini refleks korneanya sudah tidak ada. Nah, itu mereka tanya apa itu refleks, apa itu kornea? Refleks cahaya. Loh, kenapa? Apa maksudnya? Dan itu harus kita sampaikan dengan bahasa awam. Atau ventilator, alat bantu nafas. Maksudnya gimana? Atau kita bilang itu masih ada selang yang dimasuk ke dalam mulut. Nah, kita sampaikan itu ETT itu apa? Jadi kita gunakan bahasa-bahasa yang memasyarakat ya. Atau mereka bilang brain dead, apa itu brain dead? Loh, otaknya mati tapi kan tubuhnya masih hangat, paru-parunya masih bergerak. Jadi kita harus sampaikan apa itu koma dalam, apa itu kematian permanen dan sebagainya. Kedua, faktor emosi. Ya, tadi saya sampaikan di awal, emosi keluarga yang belum siap menerima bahwa keluarganya yang saat ini sakit itu memang sudah kemungkinan untuk kembali berkumpul itu sangat kecil atau bahkan tidak mungkin. Kemudian faktor agama dan budaya. Mereka melihat tadi ya tubuh masih hangat, masih bernafas ya. Karena itu dokter harus bisa mengulang, kemudian bahkan menyampaikan secara pendekatan agama juga ya, pendekatan agama. Dan juga yang penting adalah mengkaitkan bahwa kadang ada hal-hal yang tidak bisa disembuhkan oleh seorang dokter ya, yang kita sebut dengan adanya takdir ya. Kalau sudah kita bicara takdir, maka diskusi di bidang kedokteran selesai ya, karena hal itu tidak bisa kita hindari begitu. Berarti memang komunikasi ini bahkan bisa dibilang aspek yang paling krusial. Iya betul.
mungkin untuk tantangan yang pernah dokter hadapi selama ini, seperti apa tantangan komunikasi tersebut? Ya, tantangannya adalah penolakan dari pasien. Bukan pasien ya, pasien ini kan menjadi pasien yang menderita mati-mata tadi ya, tapi keluarganya. Prinsipnya kita tidak boleh konfrontatif. Jadi kita punya 3 poin yang harus diulang-ulang adalah jelaskan, ulangi, dokumentasi. Jelaskan, ulangi, dokumentasi, dan itu berulang-ulang sampai keluarga menerima. Jangan melakukan konfrontatif terhadap keluarga pasien. Jadi bisa kita sampaikan keluar ibu, bapak, mbak, mas, adik, kakak, kondisinya sudah refleks sudah tidak ada. Semua ini karena bantuan alat. Kalau alatnya dimatikan, maka fungsi tubuhnya akan hilang. Pernapasannya tidak ada, jantungnya akan berhenti, yang tadinya hangat menjadi dingin dan sebagainya. Nah, sehingga kita sampaikan secara asal, secara baik dan secara perlahan. Dalam akhlak profesi, kita diminta lemah lembut sesuai dengan Ali Imran ayat 159. Jadi dokter tetap menjaga pelayanan yang terbaik, tetap rawat suportif sampai ada titik temu baik antara kita sebagai pihak pelayanan kesehatan dengan keluarga. Biasanya saya tidak menemui 1 orang atau 2 orang dari keluarga. Saya menemui keluarga yang menemani pasien. Kadang terjadi komunikasi lagi yang sulit antara yang menerima informasi dari kita dengan keluarga yang berada di luar. Nah, itu masalah lagi. Karena yang menerima informasi kita bukan orang kesehatan, kadang nggak paham apa yang kita sampaikan, kemudian yang di luar ruangan atau di luar tempat kita berkomunikasi, bertanya kepada keluarga yang menerima informasi, jawabannya nggak tahu, pokoknya sudah tidak bisa diselamatkan. Nah, itu kalimat yang kadang-kadang nggak diterima oleh keluarga lain. Sehingga kayaknya kita minta keluarga yang hadir, kita panggil semuanya supaya mendapatkan informasi yang sama dari kita, dari pelayanan dokter atau pelayanan kesehatan yang merawat pasien begitu. Memang sangat rumit sekali ya, perlu disampaikan ke setiap keluarga yang ada supaya tidak ada kesalahpahaman di sana. Seperti itu. Baik. Mungkin saya izin untuk bergeser ke topik selanjutnya terkait DNR atau Do Not Resuscitation. Nah, untuk DNR sendiri bagaimana atau seperti apa arti dari kebijakan DNR ini dan kapan-kapan saja DNR ini dapat diterapkan? Ya. Jadi DNR itu adalah Do Not Resusitasi. Maksudnya saat pasien mengalami henti jantung atau henti nafas, maka seyogyanya tim medis melakukan resusitasi jantung paru atau kita sebut dengan RJP. Tapi kalau DNR berarti kita tidak melakukan itu. Nah, ini bukan maksudnya kita biarkan meninggal, tapi kita sebagai tenaga kesehatan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mensupport atau melakukan resusitasi terhadap jantung dan paru. Secara etis boleh dilakukan jika yang pertama prognosis kondisi pasien sangat buruk atau terminal menurut tim dokter. Yang kedua, tindakan resusitasi kemungkinan besar akan memperpanjang usia tapi tidak menyembuhkan atau mengembalikan pasien menjadi lebih baik. Ketiga, sudah ada penjelasan atau persetujuan dari keluarga pasien atau keluarga terdekat bahwa tenaga kesehatan diizinkan untuk tidak melakukan tindakan resusitasi. Keempat, yang paling penting adalah tercatat di rekam medis bahwa kondisi pasien sudah seperti yang disebutkan tidak memungkinkan untuk menjadi lebih baik dan keluarga sudah setuju yang kita sebut dengan informed consent, bahwa keluarga setuju untuk tidak dilakukan tindakan resusitasi jantung dan paru gitu. Berarti informed consent ini sangat penting ya Betul. dokter dalam tindakan DNR itu. Seperti itu. Mungkin kalau dari sudut pandang Islam sendiri dokter, dari sudut pandang Islam sendiri keputusan untuk menghentikan alat bantu hidup itu bagaimana? Ya, dalam agama saya, dalam Islam,
itu Islam melarang menghilangkan nyawa, tapi tidak mewajibkan terapi yang sia-sia atau memberatkan, yang disebut dengan masyakoh. Ya. Dalilnya adalah yang dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani di luar kemampuan. Dan kaidah fikih al-masyakoh tajlibut taisir. Jadi mayoritas fatwa kontemporer mengatakan bila para dokter ahli yang terpercaya menyatakan fungsi otak atau pokok kehidupan telah hilang secara permanen dan alat hanya mempertahankan fungsi biologis semu, maka boleh menghentikan fungsi alat bantu tersebut, tentunya sudah dengan persetujuan dari keluarga pasien. Karena itu bukan berarti kita menzolimi pasien, tapi memberikan yang terbaik untuk pasien dan keluarga. Begitu. Berarti memang dari aspek religius, dari aspek medis itu sudah ada hukum yang mengatur ya. Insyaallah. Sudah ada hukum yang mengatur. Nah, saya penasaran juga terkait apa resiko yang dapat muncul kalau komunikasinya itu tidak disampaikan dengan benar kepada pasien. Risikonya besar, keluarga bisa menganggap dokternya menyerah. Bahkan ada bisa keluarga menyampaikan bahwa ini menghentikan nyawa, ya, mengambil nyawa bahkan, bukan itu ya. Sehingga dan juga yang sekarang mungkin bisa menyebar di sosial media adalah ketidakpercayaan, komplain etik, sampai bisa menimbulkan permasalahan hukum. Karena tadi miskomunikasi. Ya. Padahal ruh etis dari DNR atau donor transplantasi adalah transplantasi dan musyawarah. Jurnal Bioetik 5 tahun terakhir juga menekankan shared discussion making di ICU. Jadi hal-hal yang berada di ICU, nanti mungkin teman-teman dari penanggung jawab ICU bisa support ya untuk bantu bahwa ternyata komunikasi di ICU itu penting sekali, terutama pasien-pasien yang sudah terminal tadi ya, yang sudah branded tadi, komunikasi dengan keluarga itu sangat penting sekali. Ya, jadi DNR harus disampaikan bagaimana kondisi pasien, kemudian bagaimana peluang hidupnya, bagaimana efek samping resusitasinya, dan alasan medisnya. Dengan begitu, keluarga merasa diajak bermusyawarah sejalan dengan prinsip syura dalam Islam. Berarti sama ya dok, seperti mati batang otak tadi, ada informed consent-nya dan perlu komunikasi yang benar-benar jelas antara dokter dan pasien, seperti keluarga pasien. Ya, betul. Betul. Ya. Kenapa ini penting? Karena akan terkait dengan waris, dengan mahram dan hak-hak keluarga. Itu sangat penting dalam Islam. Jadi secara etis, IVF itu kalau dari pasangan yang sah secara Islam boleh, tapi kalau dengan donor sperma atau donor ovum itu tidak boleh. Begitu. Masya Allah.